A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Zalika itulah alladzi yang yubashshir, menggembirakan Allah ibadahu, hamba-hambanya, alladzina amanu, yaitu hamba-hambanya yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh atau kebajikan. Kul, katakanlah ya Muhammad, la, tidaklah aku as'alu, aku meminta kepadamu, alaihi, atasnya, seruan yang aku sampaikan ini, ajaran, satu upah atau ganjaran, illa, melainkan al-mawaddah, rasa kasih sayang, fil qurba, dalam kekeluargaan atau kerabat. Wa may yaqtarif, dan siapa saja yang mengusahakan atau mengerjakan hasanah, suatu kebaikan, nazid, kami akan tambah, lahu, untuknya, fiha, padanya, husnan, kebaikan yang lainnya. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Mari kita pahami. Ujung ayat 22 adalah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dianya, itu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah persiapkan, tepatnya surga dengan segala macam isinya. Bahkan disebut surga itu dengan jannatun na'im, surga yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Itulah dianya al-fadlu. Fadlu, kelebihan, karunia, keutamaan. Dan Allah dzul fadli. Allah adalah dzul fadli, pemilik yang punya karunia, yang punya keutamaan, yang punya berbagai macam kelebihan-kelebihan. Dia yang punya dan tidak satu pun yang punya. Dan Allah lah yang berikan al-fadlu itu kepada siapa yang dikehendaki. Al-fadlu itulah yang disebut dengan fadilah, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Allah memberikan al-fadlu itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dia paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, siapa yang berhak untuk mendapatkan al-fadlu. Hamba-hambanya yang patut, yang pantas mendapatkan al-fadlu ini adalah, di sini disebutkan alladzina amanu wa amilus salihat. Al-fadlul kabir, disifati karunia keutamaan itu dengan kabir, yang sangat besar. Berarti tidak bisa kita memperkirakan, mengangankan, dan tidak bisa jangkau karunia keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman itu. Nah, itu ujung ayat 22. Sementara awal ayat ke-23, zalika, ada kata tunjuk, itulah kemuliaan, berbagai macam nikmat, alladzi, yang yubashshir. Yubashshir adalah bisyarah. Bisyarah maknanya gembira, kegembiraan. Allah menyuruh Nabi dan menyuruh hamba-hambanya
memberikan kabar dan berita gembira. Basyiri, jadi basyir, berikan berita gembira. Misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Salah satu berita gembira dan kabar gembira adalah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ada jannat dengan berbagai macam kelezatan, kenikmatan karunia-Nya. Bahkan ketika dekat-dekat seseorang akan diambil, dicabut, dikeluarkan nyawanya, telah disampaikan itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam keimanannya, dalam ketaatannya sampai mati, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat diambang kematian. Malaikat itu berkata, la takhafu, jangan takut kepada apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami. La tahzanu, jangan sedih terhadap apa yang ditinggalkan di belakang. Bergembiralah kamu dengan surga. Kan surat Fussilat itu. Surat Fussilat sebelum surat Asy-Syura ayat 30. Bergembiralah dengan surga. Abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang memang Allah telah persiapkan surga itu dan Allah janjikan kepada kamu, hai hamba-hamba Allah yang istiqamah. Itu disampaikan berita gembira oleh malaikat di dekat kematian. Balan juga disebut sering, barangkali kita dengar imam kita membaca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan kabar gembira. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Itu juga dalam akhir surah Al-Waqiah. Jika dia termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam masalah dan ketaatan, istiqamah dia, nah malaikat juga kasih tahu di ambang kematiannya, rauhu wa raihan wa jannatun na'im. Rauhun, istirahatlah. Raihan, di sana sudah menunggu berbagai macam rezeki yang Allah persiapkan, dan jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu semuanya namanya bisyarah. Dan Nabi juga disuruh menyampaikan itu, sehingga beliau disebut dengan basyirau wa nadhira. Basyirau wa nadhira. Melihat kalimat yang didulukan, nampaknya banyak ayat yang mendulukan gembira. Mubasyirina wa mundirin. Jadi memang harus, bukan harus ya, dalam ayat-ayat nampaknya kita lebih disukai untuk memberikan dan mendahulukan kegembiraan. Nah, di sini yubasyiru, Allah memberikan kegembiraan kepada hamba-Nya, ibadahu, kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu bertambah semangat. Dalam tafsirannya kita baca, agar hamba-hamba itu makin termotivasi, terdorong, bergiat untuk memacu semangatnya dalam berbuat taat, berbuat ibadah. Sehingga penting dikasih kegembiraan. Nanti kalau kalian begini, ini yang akan dapat. Kalau melakukan ini yang akan dapat. Itu namanya fadail. Fadilah. Cuman kita tidak boleh hanya mementingkan fadilah, mengabaikan peringatan, ancaman. Itu kan dua tu. Kalau dua, basyira wa nadhira, berita gembira satu, pertakut satu. Ada targhib, ada tarhib.
Targhib hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan yang baik-baik kerana kegembiraannya. Tarhib, ancaman-ancaman, petakut keduanya harus disampaikan. Nama targhib atau tarhib. Nah, bahasa orang wak, aruk kebulian. Dia ada berita gembira. Cameh, kehilangan dia ada. Cameh, aruk kebulian, cameh. Takut. Nah, di sini dikatakan yubashirullah, Allah memberikan kegembiraan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, agar mereka bertambah semakin rindu, harap bersua. Kemudian baru kita lanjut. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakanlah ya Muhammad, itu khusus kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu tidak digaji, tidak dikasih honor, tidak dikasih amplop. Iyalah, karena yang mengutusnya Allah. Rasul-rasul nama saja rasul, utusan. Yang mengutus Allah. Allah yang mengutus kepada umat manusia. Bernamalah Rasulullah. Karena Allah yang mengutus, mereka tidak boleh meminta, mengharap dibalik tugas yang mereka sampaikan, mengajak, menyeru, mendorong umat. Karena misi utama, tujuan utama Rasul itulah dakwah ila Allah. Agar jangan orang Makkah, orang Quraisy mula-mula, jangan mereka menyangka, menuduh atau memvonis di balik penyampaian Nabi itu ada harapan-harapan, ada keinginan, keuntungan-keuntungan. Barangkali Muhammad menyampaikan ini maksudnya, ini tujuannya, ada udang di balik batunya. Nah, dibantah. Katakanlah ya Muhammad, la as'alu, aku tidak meminta kepadamu alaihi, atasnya, ya, alaihi, atasnya apa? Atas apa yang aku sampaikan ini. Itu ala tabligh, atas penyampaianku ini. Nabi Muhammad itu kan mubaligh tu. Mubaligh ko tinggi kedudukannya. Nabi itu kan bertabligh. Bertabligh kan menyampaikan. Bertabligh menyampaikan apa yang disampaikan? Yang Allah perintahkan. Sampaikan sesampai-sampainya, mana al-balagh, al-balaghul mubin. Sampaikan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya apakah telah disampaikan. Nabi pertama, Rasul pertama yang diminta tanggungjawabnya kan Nabi Nuh. Apakah telah engkau sampaikan? Jadi kewajiban Rasul adalah bertabligh. Cuma bertabligh itu dalam apa lesetan tabaliyah. Bertabaliyah. Rasul mubaligh. Kan 4 sifat Rasul. Salah satunya tabligh. Jadi orang yang bertabligh mubaligh. Mubaligh yang menyampaikan. Tabligh penyampaian. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah risalah. Ayat-ayat firman Allah Ta'ala. Itu namanya tabligh, mubaligh. Jangan direndahkan, jangan dianggap sepele mubaligh, kecuali tidak mubalighnya. Karena yang mubaligh itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan menjelaskan, menguraikannya sesuai dengan tafsirannya. Menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan syarahannya. Itu namanya mubaligh, menyampaikan. Jadi katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka Quraisy musyrikin Makkah, la as'alu, aku tidak meminta kepadamu
alaihi, atasnya tabligh. Yang aku sampaikan ini itu mentablighkan firman Allah Ta'ala atau syariat Allah Ta'ala atau agama Allah Ta'ala. Ajran, sedikit pun tidak aku minta itu, dan aku tidak berharap untuk itu, karena semata-mata aku hanyalah menyampaikan illal balagul mubin, semata-mata hanya menyampaikan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Aku tidak ada di balik penyampaian itu keuntungan dunia yang aku harapkan. Tidak ada. Itu orang-orang yang mencari keduniawian itu. Ilal mawaddah, barangkali mawaddah ini sering kita baca ketika pai baralek. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, kan surah Ar-Rum. Samawa, mawaddah. Mawaddah adalah kasih sayang antara pihak-pihak. Dia berbeda dengan rahmat, berbeda dengan mahabbah. Mawaddah, rasa kasih sayang yang muncul, yang timbul, tidak ada di balik itu. Tidak ada di balik mereka menyalin kasih sayang itu ada sesuatu, namanya wud. Jadi aku menyampaikan ini, kata Nabi Muhammad, tidak ada upah ganjaran. Kalau bahasa kini sekarang kedudukan, posisi, jabatan dalam kampanye ku ini, diberi kampanye kan? Tidak ada. Untuk itu jangan kalian halangi aku, jangan kalian rintangi aku, jangan kalian hambat aku, kerana tidak ada maksudnya lain. Juga tidak ada harapan untuk dikasih upah dan ganjaran. Yang aku minta cuma satu, jika kalian tidak mau menerima apa yang aku sampaikan ini, satu yang aku minta, mawaddah. Apa mawaddah? Rasa kasih sayang sesama. Kita adalah orang yang berkerabat. Orang-orang Makkah itu kerabat Nabi. Tidak satu pun orang Makkah kecuali semuanya ada jalinan kerabat dengan Nabi. Kurban namanya. Kan bahasa awak kari kerabai. Kari kurabai. Bahasa Arab kedua-dua itu. Qarib qurabah. Qarib qurabah. Adalah qarib ba'idah. Qarib qurabah itulah menjadi bahasa awak cakap qarib kabiyah. Qarib kabiyah. Ipa bisan qarib kabiyah. Qarib qurabah, orang yang sangat dekat hubungan dengan kita, yang sering juga dipakai dengan rahim, arham. Menghubungkan silaturahim berarti menghubungkan kembali karib kerabat yang terputus. Adik kita kau berkarib berkerabat, kata Nabi. Maka itu yang kau minta. Artinya janganlah halangi aku, jangan rintangi aku, jangan hambat aku, jangan caci maki aku segala macam. Paling tidak kalian hargai aku ni karib kerabat kalian. Sekira begitu. Dalam beberapa syarahannya dan penjelasan para ulama kita minta, biarkanlah aku menyampaikan perintah. Biarkanlah aku menyampaikan apa yang disuruh aku menyampaikan oleh Tuhanku. Jangan kalian halangi, jangan kalian ganggu. Kalian ganggu aku, kerana kita kau bakari kabir. Indah muah kalian ini mau nanti nah tu masalahnya. Tapi jangan mau dihalangi. Atih namo kita kau bakari. Kita bukan berkerabat. Illal mawaddah. Melainkan yang aku minta, ya marilah kita jalin kasih sayang. Andaikan kalian menolak, mengingkari, aku tidak masalah.
Jangan kalian gara-gara itu membenci, menyakiti aku, merintai aku, musuh aku. Karena kita ada rasa mawadah hati nama karib kerabat. Namanya al-mawaddah fil qurba. Rasa kasih sayang dalam kekerabatan. Lalu selanjutnya disebutkan wa may yaqtarif hasanatan. Kalau tadi Nabi mengatakan tinggalkan aku, jangan ganggu aku, jangan rintai aku, jangan sakiti aku, jangan musuhi aku. Paling tidak atas nama kita karib kerabat. Kalau kita rinci sekecil lah, apakah tidak ada rasa kasih sayang di dia lah. Kita kan berkarib mai, kita berkarib kabia. Kita kan dulu sekolah besar, tidak ada rasa kasih sayang ada. Banci saya kalian mencari adil. Lantaran aku menyampaikan apa yang diperintahkan, dan aku pun tidak mengharapkan upah ganjaran di balik penyampaianku itu. Jangan dia ada lo ko kaji ko ka guru-guru nak belajar di sekolah, tak bisa nak belajar apa. Sebab ikhlaslah guru. Azan, imam, marbot, ikhlaslah. Sebab Nabi nak dia minta upah, jangan kasih larian. Ini ke sawah, ke parak, ke mencari. Ini bini, ini beranak, anaknya sekolah. Cuak suruh nak kerja, kemudian ikhlaslah. Di mana dapat pun. Jadi sebaiknya jangan sekamari dilakaan jangan gaji itu. Bila kita kaji sikap beliau, wa may yaqtarif hasanatan. Siapa saja yang yaqtarif itu mengusahakan atau mengerjakan. Siapa yang mengerjakan, mengusahakan, melakukan, memperbuat hasanah, satu kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan, namanya hasanah. Berupa ketaatan-ketaatan, perbuatan-perbuatan, nazid kami akan tambahkan untuknya orang itu, fiha di dalamnya hasanah yang dilakukannya itu, husna kebaikan yang lain. Kita ulang nanti kah? Siapa yang melakukan, mengerjakan kebaikan, asalkan dilakukannya itu dengan ikhlas, kami akan tambah kepada orang itu di atas kebaikannya kebaikan yang lain. Namanya dilipat gandakan balasannya. Kenapa begitu? Karena Allah itu syakurun. Syakur adalah salah satu nama Allah. Orang menterjemahi mensyukuri. Allah mensyukuri. Apa maksud Allah mensyukuri? Adalah amalan yang kecil, yang sedikit, diberinya balasan imbalan ganjaran dengan lipat ganda minimal 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih 700. Kenapa begitu? Karena Allah itu syakurun. Amalan-amalan yang disyukuri itu, yang dilipat gandakan oleh Allah itu namanya masyhura. Masyhura. Apa masyhura? Itu perbuatan baik atau amalan baik
atau pekerjaan baik yang diterima oleh Allah lalu Allah balasi. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 19. Wa man aradal akhirah, siapa yang inginkan akhirat daripada amal perbuatan baik yang dilakukannya itu, inginkan harap balasan Allah di akhirat. Wa sa'alaha sa'iha, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih itu, sementara dia orang mukmin. Ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang itu usahanya disyukuri. Bagaimana disyukuri? Allah yang syakur akan berikan balasan yang berlipat ganda. Nazillahu fiha husna. Kami tambahkan kepadanya daripada kebaikannya lipat ganda. Ini yang kalau kita pertali-talikan atau kita hubungkan satu dengan lain, tafsir ayat bil ayat, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang memang begitu. Manja hasanah, siapa yang datang membawa kebaikan, maka Allah akan mengimbalinya asyru amthaliha, 10 kali lipat kebajikan yang diperbuatnya. Yang penting ikhlas, minimal 10. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah itu syakur. Ada 2 nama Allah yang berkaitan dengan itu. Yang pertama Syakir, yang kedua Syakur. Syakir yang mensyukuri. Kalau syakur ini mubalaghah, berkelebihan, bersengatan namanya. Kita ulang. Kenapa amalan itu Allah lipat gandakan balasan? Karena nama Allah Syakir, Syakurun. Innallaha syakirun alim. Kalau syakur, maha mensyukuri. Ambil contoh, duduknya kita di masjid untuk menyimak ayat-ayat yang dibacakan, untuk memahami penjelasan daripada tafsiran-tafsirannya, itu namanya hasanah. Amal saleh. Kalau itu kita lakukan dengan niat yang benar, maka Allah akan membalasinya dengan lipat ganda. Kenapa begitu? Karena Allah itu syakur. Tapi juga Allah alim. Dia paling tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas dilipat gandakannya balasannya, siapa yang tidak, siapa yang dibatalkan, siapa yang dihanguskan. Dia paling tahu. Itu makanya digandeng pula nanti dengan Syakirun alim. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 160, sering dibaca oleh Ustaz Sedekah ini. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang membawa kebajikan, maka untuknya ada 10 kali lipatnya. Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Wa man ja'a bis sayyi'ah, siapa yang datang membawa keburukan, kejelekan, kejahatan, fala yujza, maka tidak akan dibalasi dia melainkan semisalnya saja. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi. Ini sering diceramahkan oleh Ustaz Sedekah ketika beliau ceramah di Jakarta. Selalu ayat ini dibaca, asyru amsaliyah, asyru amsaliyah. Sehingga dia minta segala-galanya, katanya Allah akan beri balasan 10 lipat, paling kurang. Nah, kita balik lagi kepada ayat tadi. Ini menjelaskan ujung ayat daripada surat Asy-Syura tadi. Ada 2 ujung ayat nama Allah. Ujung ayat yang pertama berbunyi Ghafur, lalu Syakurun. Ghafurun, maha pengampun. Syakurun, mensyukuri.
Ghafurun berkaitan dengan dosa, dengan kejelekan, dengan kesalahan. Kalau syakurun berkaitan dengan kebaikan. Ini menunjukkan di mana salahmu, kekuranganmu, kekhilafanmu, kekeliruanmu, dosa-dosamu, Allah nanti akan mengampuni. Ada keuntungannya. Orang yang beramal saleh, beriman, dia beramal saleh, dia berbuat baik, dia amal saleh yang dilakukan dengan iman itu, ikhlas itu, pertama dijadikan sebagai penghapus dosanya. Yang kedua, amal saleh itu Allah akan nazid, Allah akan tambah balasannya berlipat ganda. Perhatikan ujung ayat. Innallaha ghafurun syukur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Diarahkan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa. Dan pasti kita bersalah dan berdosa karena kita manusia. Walaupun kerja kita baik-baik saja, tapi ada juga salahnya. Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, dengan amal saleh, amalan kebaikan atau hasanah yang dilakukan itu, dijadikan oleh Allah untuk menutupi kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Ambil contoh, sekarang hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, jam 6 di orang di Arafah kini ko berarti jam 2 lewat 8 malam, dan mereka lah berada di Arafah. Sebagian kecil di Mina semalam, dan tadi kepai masih ngontak kawan-kawan, bakami lego itu contoh. Sebab ada nanti lambek masuk Arafah dan segala macam. Mereka wukuf di tanggal 9, benar tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Awak di situ disunahkan puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa kan amal saleh. Dijadikan amal saleh itu oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, yang kecil-kecil. Kena amal saleh. Amal saleh hanya puasa 1 hari saja. Jika itu dilakukan dengan ikhlas, lalu menjaga hal-hal yang dapat merusak amal saleh itu, diterima oleh amal saleh itu. Kalau Allah terima, dijadikan amal saleh itu penghapus dosa-dosa. Karena Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Dan amal saleh cakap tadi itu diganjari dengan pahala keutamaan yang sangat banyak nanti di akhirat. Karena Allah itu syakur. Mudah-mudahan tertangkap kasih ini. Anan syakur Allah dengan amalan yang sedikit, tidak banyak dan tidak lama. Jika dia reda, diterimanya, dibalasinya dengan berlipat ganda. Kenapa? Allah syakur. Makanya buat contohkan ke hari kini, kita puasa Arafah. Puasa Arafah seharinya, dan dosa dia puan 1 tahun lampau. Kenapa begitu? Dia syakur. Amalan yang sebentar, amalan yang sedikit, jika ikhlas dan sungguh-sungguh melakukannya, puasa sekarang, dihindarinya hal-hal yang dapat merusak membatalkan puasa, Allah redai dan diterima, dibalasinya. Apa balasan Allah? Karena dia Ghafur, dosanya dihapuskan 2 tahun. Karena dia syakur, dilipat gandakan. Gitu. Doanya diterima. Tidak lama, cuma 1 hari menjelang sanjo. Dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Karena kita kok tidak ada yang lepas daripada dosa-dosa kecil. Mana kita siaknya, taatnya,
ahli ibadah apapun kita. Kalau bahasa bagaimana lurus manhaj kita selaku manusia kita bersalah. Kenapa kita bersalah? Karena kita manusia. Kalau ada yang tidak bersalah, tidak manusia. Dihapuskan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan itu. Selagi kesalahan itu dua. Pertama, tidak kesalahan yang bersangkut dengan orang. Menzalimi, menyakiti, menganiaya, menipu, mengicuah, dan segala macam. Merampok, merampeh, memegal, menyamun, pungli, dan mengambil hak-hak orang lain, itu semuanya dosa kepada manusia. Tidak bisa dihapuskan dengan puasa. Puasa Arafah. Tidak bisa. Itu dosa sesama manusia, harus dilepaskan sama manusia. Kalau bisa lah, sudah saya orang Jakarta puasa Arafah. Gitu saudara. Dosa Mali yang 1 tahun lampau, habis. Ada rencana lo Mali yang kesan ke depan, habis lah yang puasa Arafah. Jangan mau lo itu. Itu dosa berkaitan dengan manusia, harus dilepas, direlakan. Tidak bisa dosa Mali, dosa korupsi lagi balik ke negara, tidak bisa. Atau kalau tidak nantinya datang ke akhirat membawa apa yang diambilnya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla, surah An-Nisa. Siapa yang mencuri, siapa yang berkhianat, siapa yang korupsi, nanti akan datang ke akhirat membawa apa yang diambilnya. Itu bahaya. Jadi puasa Arafah ini kita lakukan, kalau nak puasa, ya dosa yang dihapuskan as-saghair, yang kecil-kecil. Yang kadang-kadang tidak bisa. Dosa syirik tidak bisa hapus. Dosa zina tidak bisa hapus. Dosa minum khamar tidak bisa hapus. Dosa tidak salat, salam ukur tidak bisa hapus. Itu dilakukan dengan taubat nasuha. Yang kedua, dosa sesama itu tadi. Selebihnya dihapuskan yang kecil-kecilnya. Dengan catatan ikhlas, dilakukan dengan baik. Mengimbangi orang yang sedang wukuf di Arafah. Orang yang sedang wukuf di Arafah, semua dosanya habis. Kalau wukufnya dengan benar. Karena tidak semua orang wukuf itu benar wukufnya. Wukuf di Arafah itu tidak semua orang wukufnya benar. Atau sesuai dengan apa yang diarahkan. Tetapi kalau benar wukufnya diterima dari Allah, hapus semua dosanya. Gitu dalam hadis. Berangkatnya dari meninggalkan Arafah tanpa dosa. Dia awak siko awak dia tidak di Arafah, puasa itu menghapuskan dosa, itu imbangannya. Amalan yang sedikit, yang kecil dibalasi sedemikian, dibalasi. Namanya tiba ayat wa may yaktarif hasanatan. Siapa yang mengusahakan melakukan satu kebaikan, nazil lahu fiha husna, kami tambah. Kenapa? Karena Allah syakur. Di ma kurang, di masalah, di ma dosa, Allah ghafur, Allah hapuskan dosa-dosanya. Berarti amal saleh itu fungsinya 3. Pertama, menghapus dosa. Kedua, menambah pahala. Ketiga, menaikkan derajat. Dan keempat, menambah iman. 4. Iman itu bertambah dengan amal saleh. Dia ghafur. Karena Allah itu Maha Pengampun. Salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak kebajikan. Sering-seringlah berbuat baik. Sering-seringlah beramal saleh. Duduk kita selama di masjid ini amal saleh. Bubar kita, bubar malaikat. Malaikat yang bubar itu melapor kepada Allah. Walaupun Allah tidak betul laporan. Nanti kata Allah kepada malaikat itu, yang hadir di sana, saya ampuni dosa semuanya. Kalian jadi saksinya. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Yang duduk di luar tidak, duduk masjid. Jadi kalau kali-kali labo, perhitungan ekonomi orang tu salah je. Bang salah, duduk asal mustajib. Mendok sudah itu, mendok usenana, dah apa yang dosa. Jadi kalau kali-kali bisnis bisnis kita ya Allah tekornya itu. Bang tekor aja nak menganga di luar, nak menganga pulang. Cuma di Malaysia kan tekor bisnisnya. Selama duduk di masjid, ta'lim, mempelajari ayat Allah dan segala macam, malaikat hadir. Sekembalinya malaikat daripada ta'lim, malaikat itu dalam hadis riwayat Imam Muslim,
dijadikan adalah kalian saksinya bahwa orang yang duduk di masjid itu kerana dia beramal saleh, membaca kitabku, duduk di rumahku dan segala macam, aku ampuni dosa mereka. Kalian saksinya. Jadi amal saleh, awak kini kau nak minta ampun. Tak ada macam istighfar. Tak ada taubat. Tapi dia beramal saleh, Allah ampuni dosa. Kenapa? Dia Ghafur. Allah lipat gandakan pahala kerana dia syakur. Untuk itu, mari kita perbanyak amal saleh. Mari kita perbanyak amalan kebaikan dengan syarat ikhlaslah melakukannya, dan amalan itu kita lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan dan petunjuknya. Mantun kaji kita bagi kini. Mudah-mudahan berfaedah dan manfaat untuk ambo dan kita semua. Dan amal saleh yang kita lakukan mudah-mudahan ikhlas kerana Allah. Dan Allah kalau ikhlas pasti terima amalnya. Diterima, diredai, diberi balasan 3. Diterima, diredai, diberi balasan. Beramal 3 kan apa? Pertama, bagaimana supaya diterima? Namanya takabbal. Kedua, bukan hanya diterima, diredai. Bukannya diredai, diberi balasan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ya. Hasanah kebaikan, husna balasan. Balasan. Surga itu husna namanya. Pahala husna namanya. Itu ganjaran husna namanya. Hasanah perbuatan baiknya, husna balasan baiknya. Mantun. Lah itu pada tuak mantun. Bahasa kaminya mantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.